Kemanakah aku dapat pergi menjauh? Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Oh, haleluya.
memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, ke tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Ya Kau yang luahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu, oh Yesus, kemuliaan bagimu, oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini
Kami dapat mendengarkan dan bersekutu kembali dengan Engkau Tuhan. Dengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Kabar baik, kabar sehat. Berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Amin, amin, amin. Tuhan, kabar baik, kabar sehat, Tuhan melimpah. Haleluya. Mau sharing pagi ini? Silakan. Mau sharing? Oke. Kenapa nggak mungkin? Mungkin aja, Jo. Baik. Ada yang mau sharing? Matian mau sharing? Baik, nggak ada. Kita lanjut ya. Tuhan. Oke. Dalam bahasa zaman sekarang penuh dengan kekerasan. Ya. Zamannya Nuh itu ya. Penuh dengan kekerasan, artinya segala sesuatu dalam keadaan kacau balau gitu. Ya. Bagi manusia itu berarti bahwa keteraturan sudah hilang di semua lapisan masyarakat. Dan bahwa segala sesuatunya telah menjadi kacau dan sulit untuk dikelola. Gitu ya. Di mata Tuhan itu berarti orang-orang di dunia sudah terlalu rusak. Namun rusak sampai sejauh mana? Sedemikian rusaknya sampai-sampai Tuhan tidak tahan lagi melihat atau bersabar terhadap mereka. Gitu ya. Sedemikian rusaknya sampai-sampai Tuhan bermaksud untuk menghancurkan mereka. Ketika Tuhan berketetapan untuk menghancurkan dunia, Ia berencana menemukan seseorang untuk membangun bahtera. Tuhan memilih Nuh untuk melakukan tugas ini. Artinya, Dia menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Mengapa Ia memilih Nuh? Di mata Tuhan, Nuh adalah orang yang benar. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk ia lakukan, Nuh akan melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan. Itu artinya Nuh bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Perhatikan ya. Itulah definisi orang benar di hadapan Tuhan. Ya. Itu definisinya ya.
definisi yang harus kita pahami gitu. Jadi makanya kita nggak bisa lihat dari tampilan luarnya. Ya. Makanya saudara, sering sekali saudara kita di sini saudara diajarkan untuk apa ya? Pertama lihat dulu hal-hal yang dikatakan, dilakukan enggak. Jadi makanya sering sekali kita di sini itu saudara hanya coba perhatikan, misalnya simpan gitu, simpan ya perkataan ini, ingat ya gitu. Itu latihan-latihan hal-hal yang kecil sebetulnya. Dari situlah nanti baru kita itu menjadi orang benar. Jadi orang benar itu bukan tampilan luar sepertinya baik gitu kan, bukan gitu. Namanya suka menolong. Nah, itu bukan itu gitu. Makanya kalau dia dikatakan taat melakukan perintah berarti ada komunikasi gitu. Jadi itulah definisinya gitu. Makanya dikatakan dia seorang yang bergaul dengan Tuhan katanya. Kan itu kan kalau kita baca di penjelasan tentang Nuh itu. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di mata Tuhan orang yang benar itu bisa mendengarkan perintahnya. Setelah itu bisa mentaatinya. Tentu bukan sekali dua kali. Dia tidak dia tidak pakai logikanya gitu. Seandainya Nuh memakai logika, dalam arti di sini logikanya saudara dalam hal mentaati perintah itu gitu. Kalau yang lain kan memang kita kan mesti logika kita itu justru sekarang itu memang mesti muncul gitu, tidak ngeroh gitu, ya. Tapi dalam arti kalau mentaati perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan melakukan perintahnya, itu terkadang bertentangan dengan logika. Kan dia disuruh bangun bahtera itu di mana? Bukan di tepi pantai, di atas gunung gitu. Dia melakukannya di sana gitu. Lakukan di sini. Tidak mengatakan, kenapa di sini Tuhan? Gitu. Tidak berbantah. Gitu ya. Jadi langsung dia itu jadi karena pengenalan akan Tuhan lah. Gitu. Jadi pastikan kalau Tuhan yang suruh kan pasti dia sudah memikirkan terlebih dahulu. Tuhan kan gak perlu diajarin. Ya sama seperti kalau misalnya saudara mengajarin orang yang pintar gitu kan, yang sudah pengalaman, coba ajarin dia akan tersinggung. Sudah ngomong aja gini sudah. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi dia tidak berbantah. Jadi Nuh adalah orang yang benar. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk ia lakukan, Nuh akan melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan. Kayaknya penting sekali ya. Penting sekali mendengarkan Tuhan ini gitu. Nah, jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang itu saudara,
Sebetulnya kan dia datang dalam hati kita. Sudah ada, makanya kalau saudara lihat mereka yang menantikan Mesias itu, dia nunggu-nunggu dalam hatinya kan. Mana ini? Konfirmasinya di hatinya, lihat Simeon itu. Berarti kan bukan hanya sekali itu saja dia menatang bayi gitu. Setiap bayi yang datang diserahkan dia angkat gitu. Karena menurut roh dinyatakan di dalam batinnya gitu. Nah, kita juga seperti itu, saudara. Jadi kita tunggu dia dalam hati kita. Sama seperti Abraham, kan terbiasa dia di apa namanya, di apa kayak itu, kayak tempat peranginan itu kan. Biasa kalau kayak pondok-pondok lah di tengah sawah atau apa gitu ya, di kebun gitu kan. Dia suka di sana sambil nunggu sampai diperhatikan gitu loh. Lot juga seperti itu. Makanya Lot dikatakan juga orang benar. Tapi kalau kita lihat berikutnya, dia sampai mabuk juga, sampai tidur dengan anaknya kan itu kan. Oleh karena kedua anaknya itu tidak, suaminya sudah mati di sana kan, atau tidak menikah waktu itu ya. Nah, jadi tapi di situ definisi benar adalah masih mau menunggu gitu. Kan lihat kan, Lot itu kan langsung mengenali kan utusan Tuhan. Jadi karena dia mengenali utusan Tuhan itulah makanya dia diselamatkan sebetulnya. Seandainya dia nggak mengenali, nggak memaksa utusan Tuhan itu bermalam di rumahnya, maka dia pasti sudah mati juga. Ada kan di situ ya. Jadi sama dengan sekarang ini gitu kan. Kalau dikatakan, kalau kita mendengarkan Tuhan sudah datang, apakah kita masih menyimpan kerinduan itu dulu? Kita simpan enggak? Kalau benar-benar perkataan itu tinggal dalam diri kita, maka pasti kita itu akan merendahkan hati kita gitu. Pasti akan ada begini, jangan-jangan benar Tuhan sudah datang gitu. Itu dulu pertama. Lalu nanti perkataan itu akan meresap dia. Kan dia itu kan seperti firman. Dia akan bekerja perkataan itu gitu. Iya, dia akan bekerja. Makin lama dia akan makin lebat, kalau seperti pohon gitu ya. Akar-akarnya itu makin terus menancapkan gitu. Sehingga mulai berbuah. Buah itu apa? Jadi nggak boleh kita bilang, oh ada 3 buah macam buah gitu. Buah pelayan, enggak, itu teori manusia. Enggak kayak gitu maksudnya perumpamaan itu. Bukan. Buahnya itu sesuatu yang bisa dinikmati, dimakan gitu. Itulah buah gitu. Jadi buah itu bisa merupakan pengertian. Itulah hasilnya. Jadi kalau dikatakan pohon itu akan berbuah tiap bulan sekali atau apa gitu kan. Artinya gini, seseorang itu akan terus, pengertian dia itu akan terus berbuah-buah, bahkan lebat katanya kayak gitu. Dia tuh lagi ke tanah, akhirnya buah itu membusuk. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi apa lagi? Menjadi pupuk lagi kan? Daun-daunnya juga gugur. Akhirnya jadi apa? Jadi pupuk lagi kan? Dimakan lagi sama dia. Kan itu kan sistemnya kan.
Nah, kira-kira seperti itulah saudara, ketika seseorang itu menyimpan perkataan-perkataan Tuhan. Jadi nanti akan muncul gitu pengertian-pengertian yang baru. Iya. Tadinya kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan melepaskan kita dari segala penderitaan dunia ini. Iya. Kalau bukan karena firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, rasanya hampa sekali kita menjalani hidup ini. Karena begini kan, begitu kita mencapai sesuatu, emang sudah bahagia enggak? Enggak kan? Kan ada banyak sekali saudara kejadian-kejadian yang sepertinya terjadi begitu saja kan. Iya, terjadi peristiwa-peristiwa yang mengejutkan gitu. Tapi tadinya lancar aja, mungkin kan baik gitu kan. Di tengah jalan terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Jadi kalau kita lihat perjalanan manusia ini sangat hampa sekali saudara. Iya. Perhatikan aja, jangan terjadi kepada semua manusia. Perhatikan aja, lihat aja. Rasanya memang tidak adil hidup ini gitu. Kalau diperhatikan gitu. Tapi kalau, makanya saudara, kenapa? Coba bayangkan ya. Ketika Abraham gitu. Ya kan. Jadi kan dia kan termasuk seorang yang takut akan Tuhan ya. Kan dia itu disuruh keluar dari Ur Kasdim gitu kan. Keluar dia dari sana gitu. Dia bilang, dia mau berbisi gitu. Kan perintahnya tinggalkan sanak dan saudaramu katanya kan. Itu kan perintah itu jelas, dia taat kan. Dia bawa orang tuanya sih, karena orang tuanya mau ikut gitu. Kan? Meninggallah orang tuanya akhirnya di apa itu? Di Haran itu kan. Oke, dia terus berjalan kan. Sampai tibalah dia di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan itu kan. Lalu dia merasakan menetaplah dia di sana kan. Wah, ada banyak peristiwa yang dialami di situ. Dia menang. Sampai akhirnya dia itu, wah, dia sangat diberkati. Dia punya banyak hamba-hamba gitu kan. Lalu ada masalahnya. Apa masalahnya? Dia gak punya anak gitu. Sudah makin tua kan gitu kan. Lalu kan pastilah dia sedih kan gitu kan. Karena ketika dia, itu wajar, normal seorang manusia kan, ketika dia lihat dia orang-orang pada mati, orang-orang tua pada mati, suatu saat kan pasti akan mati kan gitu kan. Kan itu juga kan yang akan menimpa seseorang ketika umurnya 50, 60, pasti kan akan memikirkan seperti itu. Makanya kan istri saya kan mikirnya seperti itu juga kan. Gimana nanti anak-anakku kalau aku mati? Makanya dibilangin sama Joen, dia gak tahu. Iya, itu wajar pemikiran manusia. Kira-kira kayak gitulah Abraham. Kalau aku nanti mati, gimana ya? Masa nanti semua ini jatuh kepada hamba? Aduh, ngeri sekali ya. Gimana kalau aku yang mati duluan? Gimana nanti istriku, bisa nggak handle semua ini? Kayak gitu. Sama kayak abang saya yang di Kafling lama kan juga kayak gitu. Ya, lalu dia sambil kayak gitu saudara, dia merenungkan hidupnya gitu. Dia sering ada di situ, di pondok-pondok itu gitu.
Dia nunggu. Jadi kan ada beberapa kali peristiwa ada malaikat itu datang gitu. Tapi kan dalam rupa manusia kan. Dan ternyata kan malaikat itu Tuhan itu kan. Jadi dengan hikmat si penulis Alkitab itu atau berikutnya gitu, maka kata malaikat Tuhan itu diganti menjadi M-nya itu diganti huruf besar. Gitu. Karena ada sesuatu di dalam diri si penulis atau yang berikutnya. Dulu kan Alkitab kan gak seperti ini kan. Jadi para penulis Alkitab itu berikutnya, mereka itu ada menambahkan sesuatu. Dan itu penting untuk dipahami oleh generasi berikutnya dalam pengenalan akan Tuhan. Gitu. Jadi waktu dia nunggu-nunggu kayak itulah gitu. Sama seperti kita sekarang ini saudara ya. Jadi kan kita sudah terbiasa sekarang itu. Tiap pagi gitu kan. Kita lihat mungkin dunia ini rasanya gimana ya? Makin membosankan tinggal di dunia gitu kan. Lalu kan kita berpikir nanti gimana ya? Nah gitu. Kehidupan nanti itu gimana sih Tuhan? Saya yakin kalau saudara memperhatikan kehidupan kekal gitu, pasti saudara akan mikir-mikir, merenung-renungkan gitu. Nah, di saat seperti itulah sebetulnya diam-diam Tuhan akan masuk gitu, akan nimbrung gitu. Kalau dulu malaikat masih sering menampakkan diri, di zaman berikutnya tidak lagi saudara. Apalagi setelah di zamannya Tuhan Yesus. Karena firman telah menjadi manusia. Itu kan zaman yang baru. Firman menjadi manusia itu zaman yang baru saudara. Gak ada firman itu sebelumnya. Jadi ketika diucapkan firman, langsung manusia akan memasuki zaman itu. Gitu prinsipnya. Makanya sama juga sekarang. Makanya kadang kita terkejut. Tetapi lihatlah, keterkejutan kita itu sekarang ini, keterkejutan kita itu membuat kita itu makin seriuskah kita mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan? Makin serius enggak? Saudara yang tahu kan? Saudara yang tahu. Karena saudara kan yang punya hubungan dengan Tuhan itu. Iya. Ketika saudara mendengarkan perempuan yang pendarahan sampai bisa menarik kuasa Tuhan, kan pengertian saudara itu kan akan muncul dia gitu. Disitulah saudara akan ngerti bagaimana Roh Kudus itu bisa menerangkan kepada saudara. Kayak gitu caranya. Jadi makanya kan tadi katakan, kenapa dia dikatakan orang benar? Jadi harapan Tuhan ketika kita mendengarkan pengajaran ini gitu ya. Jadi perhatikan dalam kitab Wahyu itu. Kan dikatakan di sana. Daunnya itu dia akan makan pohon kehidupan katanya. Daunnya itu akan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berarti kan bangsa-bangsa itu kan berarti kan manusia ya. Lalu dia kan akan duduk di bawah pohon itu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi sama seperti ini saudara. Kan berarti kan
pohon itu kan berarti kan Tuhan itu kan pohon kehidupan. Kan gitu kan. Kan itu kan bukan berbicara mengenai pohon secara fisik. Bukan. Kan dia secara roh. Itu pohon pengertian. Kalau dikatakan pohon kehidupan, jadi kan pohon itu adalah firman. Gitu. Nah, firman itu, jadi kalau dikatakan pun daun gitu yang menyembuhkan bangsa-bangsa, itu apa ya? Pengertiannya itu adalah dikatakan itu terminologi gitu ya. Di terminologi itu kayak terminalnya gitu. Jadi pengertiannya ke yang lain. Artinya ya. Nah, jadi kalau dikatakan dia daunnya, jadi gambarannya itu kayak gini. Kan sering sekali kalau misalnya pengobatan itu kan pakai daun. Gitu loh. Kalau dulu kan pengobatan itu kan herbal gitu. Lihat orang-orang tua kita dulu. Tahu itu. Kalau misalnya sakit luka apa gitu. Ambil daun ini. Itu sudah terbiasa spontan itu. Ternyata waktu dipakai daun itu. Oh. Karena spontan dia langsung pakai. Apa enggak ada yang lain gitu. Dibersih-bersihin. Dikunyah-kunyah gitu. Ya kan. Akhirnya menjadi obat. Lalu orang zaman berikutnya apa yang dilakukan dia? Oh, ditelitilah air ludahnya manusia. Oh, di dalam air ludah itu ada kandungan enzim pitialin, kira-kira kayak gitu. Iya, mereka yang menyebutkan enzim itu gitu. Tapi orang-orang dulu sudah melakukan tanpa tahu apa itu enzim pitialin. Jadi sebetulnya orang-orang zaman sekarang belajar dari orang-orang yang bodoh dulu, yang spontan itu. Tapi orang sekarang kalau bisa-bisanya menerangkan zat apa saja yang ada dalam air liur manusia. Gitu. Air liurnya burung walet gitu kan. Kan itu yang mereka teliti sehingga mereka mengatakan, oh ini burung walet itu mau dapat sama semua kayak gitu. Mereka teliti. Tapi orang-orang zaman dulu nggak kayak gitu. Spontan aja. Makanya pengetahuan manusia membuat manusia makin jauh dari Tuhan. Kalau zaman dulu tidak. Mereka sangat bersahabat dengan alam. Iya. Gitu ya. Nah, dari itu tadi pengertian yang lain ya. Kenapa dikatakan daunnya itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Tapi itu lahir dari mana? Dari perenungan kita. Dari kita duduk di kaki Tuhan. Iya. Jadi kesembuhan kita itu sebetulnya jadi datang dari kita itu mendengarkan firman Tuhan. Semangat kita, kreativitas kita akan timbul dari sana. Jadi dari sekarang kita nggak boleh melihat apakah seseorang itu akan dipakai oleh Tuhan dari tampilan luarnya. Tidak. Coba lihat dia yang duduk di bait suci itu. Simeon dan Hana itu. Mereka menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dan pada saat bayi Yesus yang umur 8 hari dibawa ke sana, kan diangkat. Kan itu melakukan firman Tuhan loh. Jadi pas saat itu Maria dan Yusuf itu dikuatkan lagi mereka. Benar ya. Jadi makin lama itu Maria, kan karena Maria
yang dapat firman itu, yang dapat janji itu, Maria itu simpan terus dalam hatinya. Iya. Dia terus perhatikan. Ya bayangkan, kan benar-benar manusia biasa. Kan Yesus kan gak langsung makan makanan keras kan. Dia kan minum ASI juga kan. Iya. Bagaimana harus mereka mengungsi ke Mesir. Mengungsi ke Mesir kan mereka. Terus dibawa. Tapi Maria terus memperhatikan jalan hidup anaknya itu. Izra merenungkan. Perhatikan pelan-pelan. Iya. Harus berani. Jadi ketika kalau misalnya kita gak sanggup gitu mengerti, kita mesti ingat, Roh Kudus katanya penolong sudah ada dalam diriku. Tapi kemana engkau Roh Kudus? Bisakah engkau berikan kepadaku pengertian? Nyatakah engkau Roh Kudus? Lalu kita mulai mikirkan, Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Dia penolong. Bagaimana dia bekerja ya? Seperti itulah saudara yang diharapkan Tuhan. Kan kalau kita misalnya memperhatikan betapa tragisnya orang-orang yang ada di dunia ini. Orang fasik ditugaskan mengumpulkan kekayaan yang akan diwariskan kepada orang benar katanya. Coba. Betapa kasihannya. Berjuang keras gitu. Tapi akhirnya akan ditinggalkan kepada orang berikutnya. Berjuang mati-matian. Apalagi sekarang kalau lihat peraturan yang sekarang ya. Aduh. Tapi tahukah saudara, itu ada kekuatan global saudara. Iya. Yang ingin merampok manusia itu. Benar-benar saudara perhatikan. Gak masuk akal loh saudara, peraturan-peraturan itu. Apalagi tentang kesehatan lagi saudara. Aduh. Mereka diam-diam buat peraturan yang memaksa setiap bayi harus divaksin gitu. Iya, baru lahir aja harus vaksin. Gak pakai kata imunisasi lagi sekarang saudara, divaksin. Bahkan tahukah saudara, mereka membuat penyakitnya sendiri. Iya. Kalau pikiran kita itu mencari perlindungan dari sistem dunia ini, akan binasa. Jadi sekarang kita ini disadarkan gitu. Dalam kesendirian kita disadarkan gitu. Apa sih sebetulnya yang dicari oleh manusia ini? Iya. Itulah perenungan dari seseorang yang takut akan Tuhan. Ya semua lihat aja tokoh-tokoh itu saudara. Lihat Daud. Lihat semua mereka. Paulus, Petrus, semua. Mungkin kita gak banyak mendengarkan kisah-kisah daripada rasul-rasul yang lain gitu. Tidak dicatat. Ya kan? Tapi apakah mereka tidak punya perenungan mereka kan Tuhan? Punya. Cuman mungkin tidak dimasukkan dalam Alkitab. Mereka punya sendiri cerita mereka. Iya.
Jadi lihat ya, dia bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan ingin menemukan seseorang seperti ini untuk bekerja bersamanya, untuk menyelesaikan apa yang telah Ia percayakan. Jadi latihan bagi kita semua. Jadi kesetiaan saudara di sini bukan kesetiaan kepada manusia, bukan. Kesetiaan saudara menunggu Tuhan setiap pagi, gitu kan. Saudara percaya, ya kan? Menanti, gitu ya. Tiap pagi, menunggu. Karena engkau percaya Tuhan akan berfirman setiap hari. Iya. Jadi kesetiaanmu itu kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang ada dalam hatimu lah. Kalau dulu misalnya kita kan gak pernah percaya kepada, kita kan gak pernah mengenal yang namanya Tuhan Yahweh. Asing bagi kita nama itu. Iya. Dan memang jadi waktu kita kenal, yang kita tahu itu Tuhan Yesus kan gitu kan. Ya itu. Tapi Tuhan Yesus itu dulu itu tinggal di sorga. Kan itu yang kita tahu kan, dia sudah naik ke sorga gitu. Cuma nanti waktu Natal, lahir lagi dia gitu kan. Terus berulang-ulang kan. Nanti bulan April mati dia, nanti naik dia, bangkit dia, kan gitu kan. Tapi sampai pokoknya Tuhan Yesus itu harus tinggal di sorga. Itu aja yang kita tahu. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan yang baru, Tuhan sudah datang kedua kali. Nah, apa yang berubah saudara? Tuhannya gak berubah, tetap. Cuman sekarang karena firman yang baru itu, disitulah kita dibawa ke zaman yang baru. Jadi kalau dulu kita itu masih hidup dalam bayang-bayang, gak tahu. Sekarang tidak lagi. Tuhan itu telah datang dan masuk ke rumah kita. Kita boleh membayangkan tiap pagi Tuhan itu datang. Shalom. Apa kabar Adam? Gitu. Shalom semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Gitu. Iya. Walaupun saya ucapkan itu kan, kadang kan kalau misalnya lah saya terganggu tidur malam ini. Dari malam misalnya kan, mikirin apa gitu kan. Secara fisik kan atau secara pikiran, secara jiwa, mungkin kan akan mengganggu intonasi saya bicara, pancaran wajah saya, kan akan terganggu kan. Tapi kalau saudara percaya dan mendengarkan itu Tuhan, shalom. Ketika saudara membayangkan itu adalah suara Tuhan, maka apa respon saudara? Gitu. Nah, hal-hal seperti itulah sebetulnya yang diperhatikan Tuhan. Hal-hal sederhana kayak gitu. Ketika kita mau datang di sini. Iya. Kalau ada orang yang udahlah sekali-sekali aja, aku gak bisa, paling gak bisa aku bangun pagi katanya. Wah lama sekali. Padahal mungkin malamnya gak diaturnya jamnya. Dia pokoknya berat, udahlah, gak ngerti aku ini, udahlah. Ditinggalkan Tuhan lah kayak gitu. Dibiarin aja.
dia nyaman, enak kok, nggak ikut doa pagi pun biasa aja gitu. Akan dibiarin gitu, sama aja kok, nggak ada bedanya gitu. Biarin. Tapi walaupun dibiarkan sebetulnya, tetap juga Tuhan bisa bekerja nantinya. Karena ada firman yang pernah didengar dia. Nanti dia akan merasa gini, aduh, mana ya hidup ini. Nah, akumulasi daripada semua pengalaman seperti itu membuat dia datang lagi dia. Iya, tapi setelah beberapa waktu lamanya, nah disitulah akan ketahuan, kamu datang kepada aku itu hanya karena ketika kamu butuh aja. Jadi nggak masuk kepada kualifikasi untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah ini kira-kira cara pemilihannya atas Nuh itu ya. Kita mesti belajar di situ. Nuh seseorang yang mau taat melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Tapi ingat di awal sudah dikatakan, dia seorang yang bergaul dengan Tuhan. Sama ya. Kalau dikatakan bergaul dengan Tuhan, sama seperti kita sekarang. Nuh juga kayak gitu. Sama seperti Adam lah, tiap pagi, petang, dia datang, kan gitu. Apalagi kalau dia sendirian, Adamnya itu gak ada teman bicara dia, mau siapa? Lalu Tuhan datang, berubah suasana, kan gitu kan? Semangat dia. Pagi-pagi sebelum mulai aktivitas gitu. Shalom Adam, apa kabar? Gimana tidurmu tadi malam? Banyak Tuhan. Ada mimpi enggak? Kira-kira kayak gitu. Dulu kan bapak-bapak zaman dulu kan, ketika anaknya bangun, yang ditanya apa? Ada mimpi enggak? Mimpi apa saudara? Mimpi nomor saudara. Baik ya, coba kita lanjutin. Untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Pada saat itu, adakah orang lain selain Nuh yang dapat menyelesaikan tugas semacam itu? Tentu tidak. Ya, Nuh adalah satu-satunya kandidat, satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Jadi Tuhan memilihnya. Gitu ya. Lihat ya. Jauh dulu sebelumnya Tuhan sudah pilih seseorang. Ditetapkan dalam hatinya. Oke. Tapi entah siapa, kepada siapa jatuhnya nanti pilihan itu. Ya kan? Itu waktu kemudian. Sama saudara. Tuhan sudah memilih seorang, entah siapa dulu saya ini. Saya kan gak tahu. Namanya kan sebelum dunia, sebelum di dalam kandungan aja sudah dipilih katanya. Malah lah tahu saya. Iya kan? Lalu selanjutnya kan berjalan kan? Mana tahu? Kan begitu saya sadar aja dalam perjalanan saya. Oh, ternyata Tuhan pilih saya ya. Gitu. Kan setelah lewat sekian waktu lamanya gitu. Oh, gitu ya. Oh, berarti kan kalau kita pikir berarti kan kita itu sedang mengikuti jalannya Tuhan di dalam diri kita. Iya kan? Pada akhirnya kan akan punya pikiran demikian. Setelah melihat semua perjalanan, iya ya Tuhan.
dipertemukan dengan pasangannya, temukan, punya anak, terus berjalan. Oh, ternyata Engkau ada di situ ya Tuhan. Nah, itulah baru timbul kesadaran. Seperti sekarang lah misalnya kan. Kalau bukan karena kita mengembangkan sikap menunggu Tuhan setiap hari, saudara, kita gak akan bisa berjalan terus. Gak bisa. Gak bisa. Tapi kita terus menunggu. Sama seperti Abraham tadi. Sama seperti Nuh tadi. Hebat sekali dia itu membangun itu, saudara. Tapi dia ada yang dibangun dia. Tapi akhirnya kan yang dibangun itu kan runtuh juga kan. Tersangkut dia. Akhirnya kan harus keluar dari bahtera itu kan. Apa mereka tinggal di bahtera itu? Ya enggak lah. Karena firman-Nya yang baru datang. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Kan gitu kan? Setelah itu kan kemudian kan? Alih lagi mereka. Terpencar menjadi bangsa-bangsa. Kan gitu kan? Malah lebih ini lagi saudara. Dari perkataannya Nuh itu jadilah keturunan-keturunan yang ada yang menjadi hamba gitu kan. Kan itu kan. Nah lihat. Jadi Tuhan memilihnya. Namun apakah batas dan standar Tuhan sekarang untuk menyelamatkan manusia sama seperti dahulu? Jawabannya adalah pasti ada perbedaan. Mengapa aku menanyakan hal ini? Nuh adalah satu-satunya orang yang benar di mata Tuhan pada waktu itu. Yang berarti bahwa istrinya, putra-putranya maupun menantunya bukanlah orang benar. Tetapi Tuhan tetap menyelamatkan mereka karena Nuh. Ya kan? Tuhan tidak menuntut mereka sama seperti ia menuntut orang-orang zaman sekarang. Dan sebaliknya ia membiarkan ke-8 anggota keluarga Nuh tetap hidup. Mereka menerima berkat Tuhan karena kebenaran Nuh. Tanpa Nuh tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menyelesaikan apa yang telah Tuhan percayakan. Sama saudara. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Kayak gitu. Sama kepada setiap orang yang mau percaya kepada firman Tuhan. Apakah mereka orang benar? Tidak. Tapi oleh karena orang benar itu, mereka dibenarkan. Tapi apakah mereka sudah benar? Tidak. Ada proses pembenaran nantinya. Itulah perjalanan kita. Iya. Setelah kita mendengarkan firman ini, kita benar karena apa? Karena orang yang dipilihnya itu, ya kan? Makanya sudah diwanti-wanti di awal, sangkali dirimu. Ya kan? Makanya orang yang menerima Tuhan yang Maha Kuasa ini, yang mau manifestasikan dia, wah, dia harus menyangkali dirinya terus. Iya. Terngiang-ngiang terus hidupnya Yesus di dalam dia. Iya. Jadi mereka menerima berkat Tuhan karena kebenaran Nuh. Tanpa Nuh, tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menyelesaikan apa yang telah Tuhan percayakan. Gitu ya. Lihat cara Tuhan itu bekerja.
Oleh karena itu, Nuh adalah satu-satunya orang yang seharusnya bertahan hidup dalam penghancuran dunia pada waktu itu. Dan yang lainnya hanyalah penerima jaminan. Gitu. Jaminannya itu Nuh. Yang lain itu penerima jaminan aja. Penerima keuntungan. Gitu. Jaminannya siapa? Nuh. Karena apa? Jaminannya itu apa? Ya karena firman Tuhan lah sebetulnya. Tapi apakah Tuhan salah pilih? Ya tidaklah. Iyalah. Berarti dari sekian banyak keturunan Adam, sesudah Henok tidak ada, sesudah Set tidak ada, kan di situ dikatakan tidak ada orang yang memanggil nama Tuhan. Sampai muncul Nuh. Tentang Nuh dikatakan dia menjadi penghiburan. Kan itu kan waktu awal saya lihat kelahiran Nuh itu. Dia menjadi penghiburan bagi kesusahan kita yang ada di bumi. Kan gitu kan tentang Nuh itu. Berarti saudara, Nuh itu sebetulnya sudah terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang menghibur umat manusia pada waktu itu. Sampai Tuhan pilih dia. Tuhan tetapkan dia bangun Batra itu. Iya. Itu tentang Nuh. Oke, lihat ya. Ini menunjukkan bahwa pada zaman sebelum Tuhan secara resmi memulai pekerjaan pengelolaannya, prinsip-prinsip dan standar-standar yang digunakannya untuk memperlakukan manusia dan meminta dari mereka relatif lebih santai. Bagi orang-orang pada zaman sekarang, cara Tuhan memperlakukan keluarga Nuh yang terdiri dari 8 orang itu tampak kurang adil. Namun dibandingkan dengan banyaknya pekerjaan yang ia kerjakan sekarang dalam diri orang-orang dan banyaknya firman yang ia sampaikan sekarang, perlakuan Tuhan terhadap keluarga Nuh yang terdiri dari 8 orang itu hanyalah sebuah prinsip kerja dengan mempertimbangkan latar belakang pekerjaannya pada waktu itu. Jadi jangan disamakan gitu. Kalau Nuh kan hanya 1 orang, kalau sekarang kan firman sudah meluas. Iya, dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, pekerjaan ini makin meluas. Bahkan mereka tidak tahu pekerjaan Tuhan ada di sini mungkin. Iya kan? Sama mungkin seperti dulu gitu kan. Ketika ada orang yang mengusir setan di luar kelompok daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Lalu murid-murid mengatakan, di sana ada orang mengusir setan demi namamu itu. Gimana itu? Sudahlah, biarkan saja. Kalau mereka nggak lawan kita, mereka kawan kita. Iya kan? Sama, kira-kira seperti itu. Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita perhatikan di agama-agama lain, kok mereka ngomong bisa persis kayak orang Kristen ya? Iya. Mereka sembahyang, tapi dari sikap mereka, dari perlakuan mereka, mereka lebih Kristen daripada yang Kristen. Iya. Bagaimana mereka mendidik anak-anak gitu ya. Pesantren-pesantren mereka gitu. Mereka mendidik takut akan Tuhan gitu. Iya. Mereka mengajarkan kejujuran dan lain sebagainya.
Ya. Jadi itu dia tadi ya. Jika dibandingkan, apakah keluarga Nuh yang terdiri dari 8 orang itu menerima lebih banyak dari Tuhan? Ataukah orang-orang zaman sekarang yang menerima lebih banyak? Tentu jawabannya orang-orang zaman sekarang ya. Lanjut dulu ya. Bahwa Nuh dipanggil adalah fakta yang sederhana. Tetapi poin utama dari apa yang kita bicarakan, watak Tuhan, maksudnya dan esensinya dalam catatan ini tidaklah sederhana. Untuk memahami beberapa aspek tentang Tuhan ini, pertama-tama kita harus memahami orang seperti apa yang ingin Tuhan panggil. Nah, perhatikan saudara, kalau sudah sampai masuk di hal-hal seperti ini ya, perhatikan kita itu harus mendengarkan dulu pengertian kita. Kita mesti gini, oh gitu. Jadi kita harus kayak seorang pelajar yang pelajari gitu. Oh gitu ya. Lalu kita bayangkan kepada diri kita ketika kita mendengarkan itu, saya masuk kategori itu enggak Tuhan? Atau udah biarin aja dulu. Karena kan kita kan baru sekarang kita itu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Disuruh memperhatikan. Baru sekarang ini. Dulu kita itu belajar hal-hal yang boleh dikatakan sangat jauh dibandingkan dengan yang sekarang, saudara. Ya. Kalau yang dulu sekedar pengetahuan dangkal aja. Ya walaupun ya kita sudah punya iman dan sebagainya gitu. Namun pengajaran-pengajaran yang dulu sangat jauh daripada kita boleh memperoleh keselamatan kita sekarang ini. Dulu kita itu iman kita itu buta. Pokoknya oh ya kalau percaya sama Tuhan selamatlah. Tapi kan setelah kita melewati perjalanan yang panjang, kira-kira selamat enggak? Orang yang imannya buta, bukankah orang buta akan menuntun orang buta? Lalu mereka akan masuk ke dalam jurang, ke dalam lubang. Ya seperti itulah. Dan melalui ini kita memahami watak, maksud, dan esensinya. Kalau sudah diulang-ulang perkataan ini, saudara, kita mesti langsung ingat gitu. Apa itu watak? Apa itu maksudnya? Kalau maksud kan sudah tahu kan. Apa sebetulnya rencana dia? Apa kehendak dia? Apa tujuan dia? Watak, sifat dasar. Itu. Lebih lagi itu adalah kalau sudah dikatakan wataknya kayak gini gitu, udah nggak berubah lagi itu. Harus mengenal itu. Lalu esensi, apa itu esensinya? Esensinya adalah sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih gitu. Itulah esensi. Oke. Ini sangat penting. Jadi di mata Tuhan, orang seperti apakah yang Ia panggil? Orang ini haruslah seseorang yang dapat mendengarkan firman-Nya dan yang dapat mengikuti perintah-perintahnya. Pada saat yang sama, orang ini juga haruslah seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab. Perhatikan tuh, tanggung jawab. Seseorang yang akan melaksanakan firman Tuhan dengan memperlakukannya sebagai tanggung jawab dan tugas yang harus mereka penuhi. Perhatikan ini saudara. Jadi orang harus dibawa kepada hal ini saudara.
mendengarkan, lalu melakukan perintah, lalu bertanggung jawab menyelesaikannya. Apapun tantangannya. Ini kriteria orang-orang yang dipilihnya. Ingat ya, ketika dipilih di zaman dulu, kita kan nggak tahu itu. Lalu kita mengikuti terus, oh ternyata Tuhan setia. Lalu kita melihat, Tuhan tunjukkan ini loh perjalananmu. Sekarang, apa responmu terhadap panggilan itu? Itu dia. Apa respon saudara? Ketika engkau menyadari, engkau ada di sini. Apa responmu? Mulai enggak engkau memberikan dirimu kepada panggilan ini? Mulaikah engkau mau membangun bahtera untuk orang-orang yang akan dibawanya? Ya kan? Kalau dulu kan binatang. Sekarang kan tidak. Membawa semakin banyak orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah Tuhan akan bekerja. Melalui firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang baru ini. Inilah saudara. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah memimpin dan menuntun kami, telah mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Foto dulu.